Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sali Putri Amanda. Saya akan menjelaskan mengenai teori Leibenstein, upaya minimum kritis Leibenstein. Menurut Leibenstein, setiap ekonomi tunduk pada goncangan dan rangsangan. Goncangan berdampak menurunkan pendapatan per kapita sebelumnya, sementara rangsangan cenderung meningkatkan negara tertentu menjadi terbelakang karena jumlah rangsangan terlalu kecil dan jumlah goncangan di dalamnya besar. Hanya bila faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan itu saja yang mendapat rangsangan yang lebih kuat daripada faktor-faktor yang dapat menurunkan pendapatan, maka minimum kritis itu tercapai dan ekonomi akan berada pada garis pembangunan. Teori Leibenstein yang pertama adalah pertumbuhan penduduk suatu fungsi dari pendapatan per kapita. Tesis Leibenstein didasarkan pada empiris bahwa laju pertumbuhan penduduk merupakan suatu fungsi dari laju pendapatan per kapita. Ia berkaitan erat dengan berbagai tahap pembangunan ekonomi. Argumen Leibenstein didasarkan pada tesis kapitalis sosialnya Dumont yang menyatakan bahwa dengan kenaikan pendapatan per kapita, keinginan untuk mempunyai anak banyak guna menunjang pendapatan orang tua semakin berkurang. Spesialisasi yang semakin meningkat sesuai dengan tingkat kenaikan tingkat pendapatan dan mobilitas ekonomi dan sosial akan menyebabkan kenyataan bahwa mengurus keluarga besar sulit dan mahal. Karenanya, laju pertumbuhan penduduk menjadi konstan dan kemudian mulai menurun secara pelan. Sebaliknya, ekonomi maju menuju garis pembangunan yang berkesinambungan sebagaimana terjadi di Jepang dan negara-negara barat. Menurut Leibenstein, laju pertumbuhan maksimum penduduk yang ditentukan secara biologis ada di antara 3 dan 4%. Dalam rangka mengatasi krisis penduduk ini, diperlukan usaha minimum krisis yang cukup besar. Hal ini diperbincangkan dengan bantuan diagram Leibenstein. Menurut Leibenstein, tingkat pendapatan per kapita bekerja sebagai kekuatan pendorong pendapatan, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk yang dirangsang oleh tindakan dari yang disebutkan pertama kali itu merupakan faktor penekan pendapatan. Bagi pembangunan yang berkesinambungan, investasi awal harus di atas tingkat minimum tertentu agar menghasilkan tingkat pendapatan per kapita yang cukup besar dalam rangka mengatasi kekuatan penekanan pendapatan, baik yang bersifat indus maupun autonomous. Tetapi, menurut Leibenstein, tidak semua usaha minimum kritis itu harus dilakukan sekaligus. Ia menjadi lebih efektif jika dipecah-pecah dalam serentetan usaha yang lebih kecil yang penerapannya di dalam ekonomi dijadwalkan secara optimal. Terdapat faktor-faktor lain menurut teori Leibenstein. Di samping pertumbuhan penduduk, ada juga faktor lain yang memerlukan pelaksanaan upaya minimum kritis. Faktor tersebut adalah skala disekonomi internal akibat tak dapat dibaginya faktor produksi. Disekonomi eksternal akibat adanya ketergantungan eksternal, hambatan budaya dan kelembagaan yang ada di negara terbelakang. Untuk mengatasi penyebab depresi ini, pertama kali diperlukan upaya minimum yang cukup besar. Tetapi upaya ini tidak dapat dilakukan pada tingkat pendapatan subsisten, karena merupakan kenyataan pengeluaran pada tingkat pendapatan subsisten di negara terbelakang adalah sekadar untuk konsumsi hari ini. Jadi, upaya minimum kritis itu harus lebih besar di atas tingkat pendapatan subsisten, agar roda pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dapat bergerak. Teori selanjutnya dari beliau adalah agen pertumbuhan. Agen pertumbuhan yang khas adalah pengusaha, investor, penabung, dan pembaharu. Kegiatan-kegiatan yang membantu pertumbuhan itu menghasilkan munculnya kewirausahaan, peningkatan sumber pengetahuan, pengembangan keterampilan produktif rakyat, dan peningkatan laju tabungan dan investasi. Selanjutnya adalah rangsangan. Apakah agen pertumbuhan itu berkembang atau tidak akan tergantung pada hasil yang diharapkan dari kegiatan seperti itu. Hasilnya, aktualnya, dan pada rangsangan untuk pengembangan atau penyusutan selanjutnya yang timbul melalui interaksi antara harapan, kegiatan, dan hasil. Rangsangan tersebut ada dua macam.
Yang pertama, rangsangan zero sum yang tidak meningkatkan pendapatan nasional tetapi hanya bersifat upaya distributif. Yang kedua adalah rangsangan positif zoom yang menuju pada pengembangan pendapatan nasional. Tampaknya hanya tipe kegiatan positif zoom saja tersebut yang menghasilkan pembangunan ekonomi. Pada sisi lain, kegiatan positif zoom yang diperlukan bagi pembangunan ekonomi itu mempunyai cakupan yang terbatas dalam ekonomi terbelakang yang mandek. Bahkan kendati beberapa pengusaha melaksanakan proyek investasi real yang mendatangkan laba, namun kegiatan positif sum mereka akan dapat merosot dan terarah pada kegiatan zero sum kalau di dalam kegiatan perekonomian tidak terdapat pertumbuhan neto. Karenanya, upaya minimum itu harus cukup besar agar tercipta suatu iklim yang cocok dan berkesinambungan dalam rangsangan positif sum. Untuk mengatasi pengaruh yang membuat perekonomian berada dalam keadaan terbelakang itu, diperlukan suatu minimum kritis yang cukup besar, guna menopang laju pertumbuhan ekonomi yang cepat yang akan menggairahkan rangsangan positif sum. Teorinya yang selanjutnya adalah proyeksi Leibenstein. Leibenstein juga mengasumsikan besarnya upaya minimum kritis dalam mengenai hal ekonomi terbelakang dengan suatu permulaan penduduk 1 juta. Perhitungannya mengenai tingkat kesuburan dan tingkat kematian didasarkan pada harapan lamanya orang hidup dan dikuatkan dengan keadaan sebenarnya di negara terbelakang. Selain itu, dasar penghitungan Leibenstein bagi kebanyakan negara terbelakang termasuk salah satunya India. Pada 5 dari proyeksi-proyeksi yang disampaikan oleh Leibenstein, terdapat penurunan kesuburan terjadi setelah 30 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian kritis dari teori Leibenstein. Di dalam kata pengantar bukunya, Leibenstein menulis bahwa tujuannya adalah memberikan penjelasan atau pemahaman, bukan memberikan resep. Tetapi seperti tesis tahap lepas landas yang dikemukakan oleh Rostow, tesis upaya minimum kritis ini telah menggait imajinasi para ahli ekonomi dan perencana di negara terbelakang dan dianggap sebagai resep bagi keterbelakangan ekonomi. Tesis Leibenstein lebih realistis ketimbang teori dorongan kuatnya dari Roentgen-Rodan, memberikan dorongan kuat kepada program industrialisasi secara tiba-tiba tidak dapat diterapkan di negara terbelakang, sedangkan upaya minimum kritis dapat dijadwalkan secara cepat dan tepat dan dapat dipecah-pecah ke dalam serentetan upaya yang lebih kecil guna meletakkan ekonomi pada jalur pembangunan yang berkesinambungan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dari teori Leibenstein. Yang pertama adalah laju pertumbuhan penduduk berkaitan dengan tingkat kematian. Teori tersebut didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk adalah fungsi yang semakin meningkat dari tingkat pendapatan per kapita sampai ke suatu titik. Tetapi melewati titik itu, ia merupakan fungsi yang semakin menurun dari yang disebut belakangan. Tetapi proses pertama tersebut berkaitan dengan penurunan tingkat kesuburan akibat kemajuan di bidang ilmu kedokteran dan perbaikan usaha kesehatan masyarakat di negara terbelakang, dan bukan dengan kenaikan tingkat pendapatan per kapita. Yang kedua kelemahannya adalah penurunan tingkat kelahiran bukan dikarenakan kenaikan pendapatan per kapita. Perkiraannya ini didasarkan pada pengalaman negara-negara barat yang telah maju seperti Jepang. Namun di negara terbelakang, problem penurunan tingkat kelahiran sebagian besar bersifat sosio-budaya. Tidak ada jaminan bahwa dengan turunnya tingkat kelahiran, penduduk akan mulai berkurang lantaran pendapatan per kapita di negara terbelakang naik. Yang kelemahan ketiganya adalah mengabaikan usaha pemerintah untuk menurunkan tingkat kelahiran. Leibenstein mengabaikan tindakan pemerintah dalam menurunkan tingkat kesuburan. Seperti pengalaman Jepang menunjukkan, negara terbelakang tidak akan mampu menunggu saat pendapatan per kapita naik di atas tingkat minimum kritis sehingga tingkat kelahiran dapat turun dengan sendirinya. Pada situasi seperti itu, negara sebaliknya dapat mengalami peledakan penduduk yang dengan demikian menciptakan problem lebih besar daripada apa yang dapat ia selesaikan melalui kenaikan pendapatan per kapita.
Kelemahannya yang keempat adalah tingkat pertumbuhan lebih tinggi daripada 3% tidak menyebabkan lepas landas. Min mempertanyakan kebenaran dari teori Leibenstein yang ini. Karena ada kemungkinan dijumpai kasus di mana kegagalan lepas landas terjadi pada saat suatu negara berhasil menaikkan rasio tabungan dan investasinya di atas 10% sampai 12% dan menaikkan tingkat pertumbuhan pendapatan totalnya di atas tingkat 3%. Tetapi setelah itu kembali pada laju pertumbuhan yang lebih rendah dan stagnansi. Kelemahannya yang kelima adalah mengabaikan unsur waktu. Teori tersebut luput memperhatikan unsur waktu yang diperlukan bagi upaya berkesinambungan pada saat di mana perubahan fundamental struktur produktif dan kelembagaan seharusnya terjadi untuk menjamin berhasilnya lepas landas. Kelemahan yang keenam adalah hubungan kompleks antara pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan. Leibenstein juga menurut Profesor Min, kritiknya adalah hubungan fungsional antara laju pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan pendapatan total lebih kompleks dan tidak sederhana yang ditunjukkan Leibenstein. Yang pertama adalah hubungan pendapatan per kapita dengan laju tabungan dan investasi tergantung pada pola distribusi pendapatan dan keefektifan lembaga keuangan dalam memobilisasi tabungan. Kedua, hubungan antara investasi dan output yang dihasilkan tidak ditentukan oleh rasio modal output seperti diasumsikan Leibenstein, tetapi tergantung pada seberapa jauh organisasi produktif dari negara yang bersangkutan dapat dibenahi dan sejauh mana inovasi penghemat lahan dapat dilakukan untuk mengatasi kecenderungan penurunan hasil pada investasi tambahan. Bahkan, setelah laju pertumbuhan penduduk telah mencapai tingkat 3%. Kelemahan dari teori Leibenstein yang terakhir adalah dapat diterapkan pada ekonomi tertutup. Teori Leibenstein tidak dapat menjelaskan secara tegas pengaruh modal asing dan kekuatan eksternal lainnya pada tingkat pendapatan, tabungan, dan investasi di negara terbelakang. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi dari teori Leibenstein ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.